Halo Mas Mbak, jangan lupa subscribe channel YouTube MJTV dan pastikan kamu nyalakan notifikasinya. Menapaki situs wisata religi dan budaya. Menambah wawasan dan alternatif liburan yang tak kalah menarik. Setapak di MJTV setiap hari Kamis pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Ini kita udah di depan kapelnya, Pak. Ya. Nah, ini berfungsi sebagai apa, Pak, sebenarnya? Kapel adorasi itu sebetulnya berfungsi untuk difusi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Dan ini harus lepas alas kaki ya, Pak? Ya, betul. Oke. Coba masuk ke dalam, Ya, boleh? boleh. Oke, siap. Nah, ini kita udah di dalam kapel ya, Pak. Ya, Bisa betul. dijelaskan mungkin ke Mas Mbak pemirsa Setapak, ini fungsinya sebagai apa gitu, Pak? Ini fungsi kapel ini kan ditatakan sakramen Maha Kudus yang ada di sana. Ada monstran di sana, namanya monstran itu. Jadi di dalamnya ada sakramen Maha Kudus yang ditatakan di sana. Jadi kalau umat pas gereja tidak ada misa boleh berdoa di sini. Itu tadi Mas Mbak fungsi dari kapel, dan ini tuh buka setiap hari. Jadi kalau di luar jam ibadah misa ya, Pak, itu bisa difungsikan di sini untuk beribadah secara pribadi. Nah, setelah ini saya dan Pak Andreas masih mau berkeliling di area kompleks Gereja Santo Ignatius. Jangan kemana-mana, tetap di Setapak. Sekarang kita menuju ke patungnya Bunda Maria, Pak. Oke. Dan itu fungsinya sebagai tempat ibadah juga atau gimana, Pak? Bisa diceritakan mungkin? Patung Bunda Maria ini sebetulnya untuk difusi pribadi, Mbak. Biasanya kalau bulan Mei dan Oktober itu banyak orang datang ke sini itu untuk berdoa rosario di sini dan difusi kepada Bunda Maria secara pribadi. Dari luar kota ada yang rombongan itu terus berdoa sini, berdoa rosario itu bersama-sama. Kemudian setelah itu dia bisa doa pribadi masing-masing. Dan bisa menggunakan media lilin juga ya? Betul. Selain di dalam gereja, di luar sini juga ada, bisa disediakan. Wah, Mas Mbak pemirsa Setapak, jadi di Gereja Santo Ignatius Magelang ini tidak hanya dari umat Kota Magelang saja ya, Pak, yang beribadah di sini, tapi juga dari umat di luar Kota Magelang, karena memang tempatnya juga luas, bersih, dan juga asri. Nah, habis ini saya sama Pak Andreas mau lanjut buat berkeliling di kompleks Gereja Santo Ignatius Magelang. Jangan kemana-mana, tetap di Setapak. Ini di samping gereja persis juga ada bangunan nih, Pak. Nah, ini bisa diceritakan mungkin tempat untuk apa gitu, sambil jalan boleh? Ini bangunan ini pasturan, jadi tempat tinggal para pastor. Ini bangunan ini dari zaman Belanda masih utuh, ini belum dirubah sama sekali. Belum dirubah sama sekali, bentuk dan mungkin ornamen-ornamennya gitu. Belum dirubah sama sekali. Oke, Mas Mbak pemirsa Setapak, itu tadi perjalanan saya ditemani sama Bapak Andreas berkeliling kompleks gereja. Seru banget kan? Nah, habis ini saya mau lanjut berkeliling. Ini terima kasih sekali, Pak, saya sudah diajak berkeliling dan bercerita kepada Mas Mbak pemirsa Setapak. Saya mau lanjut berkeliling dulu. Monggo silakan, terima kasih, sama-sama ya. Di Gereja Santo Ignatius ini masih mempertahankan beberapa ornamen peninggalan zaman kolonial Belanda. Semua rumah ibadah itu sama, yaitu menjadi rumah doa bagi siapapun untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena ibadah dimanapun tidaklah menjadi sebuah persoalan.
Saya melihat bahwa memahami agama dengan seutuhnya akan menciptakan rasa toleransi dan menemukan harmonisasi hidup dalam beragama. Karena memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Oke Wasba, pemirsa Setapak, itu tadi perjalanan saya mengelilingi paroki atau Gereja Santo Ignatius Magelang yang berada di Jalan Laksada Yosudarso nomor 6 Kota Magelang. Bagi Mas Mbak pemirsa Setapak yang berada di luar kota, itu juga bisa banget loh selama tidak PPKM bisa beribadah langsung datang ke gereja ini karena tempatnya juga luas, nyaman, bersih dan juga asri. Jangan lupa terus saksikan Setapak di MJTV pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Bagi Mas Mbak yang punya rekomendasi tempat wisata religi atau budaya yang perlu banget untuk didatengin di Kota Magelang, langsung aja DM ke Instagram Magelang Jateng TV. Sampai jumpa di perjalananku Setapak selanjutnya. Dadah! Perjalananku Setapak kali ini mengajarkanku tentang warna kehidupan beragama. Toleransi adalah sebuah keharusan yang perlu digaungkan dan dimenangkan. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan di mana saja. Berdampingan antar umat membuat kita menjadi lebih peka. Kalau berbeda bukan berarti tak bisa bersama. Jalan asik dan seru mengelilingi destinasi wisata. Menghabiskan akhir pekan bersama piknik asik. Di MJTV setiap hari Jumat pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Menapaki situs wisata religi dan budaya. Menambah wawasan dan alternatif liburan yang tak kalah menarik. Setapak di MJTV setiap hari Kamis pukul 17.15 waktu Indonesia Barat.